Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya, Yukina. Oke, di kesempatan kali ini Yuki bakalan bahas tentang kata sifat nih teman-teman. Daftar kata sifat dalam bahasa Jepang, lebih tepatnya ya. Nah, ini adalah salah satu requestan dari seseorang juga. Jadi Yuki bakal bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke kosakatanya, ke daftar kata sifatnya, Yuki bakalan jelasin ke kalian secara singkat kata sifat dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kata sifat dalam bahasa Jepang itu disebut keiyoshi. Keiyoshi. Nah, kata sifat dalam bahasa Jepang ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada kata sifat i dan ada kata sifat na. Lebih simpelnya, jadi kalau kata sifat yang berakhiran dengan suku kata i, nah ini disebut kata sifat i. Seperti oishi, kayak misalkan oishi, takai, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya kata sifat i, teman-teman ya. Dan yang tidak, yang selain itu disebut kata sifat na. Dan kata sifat yang lainnya itu disebut kata sifat na. Nah, tapi ada beberapa pengecualian, teman-teman ya. Jadi ada kata sifat yang berakhiran i, tapi itu maksudnya ke golongan na begitu. Kayak kire, yume, atau tokui. Nah, ini maksudnya ke kata sifat na, walaupun akhirannya itu i, teman-teman. Jadi ada beberapa pengecualian begitu. Jadi simpelnya itu kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi dua. Ada kata sifat i dan kata sifat na. Begitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan kata sifat ini dalam kalimat? Nah, itu gampang banget. Jadi kata sifat ini bisa juga menjadi predikat. Itu yang pertama, teman-teman ya. Ini bisa menjadi sebagai predikat. Contoh kayak Fini-san wa kawaii desu. Fini-san wa kawaii desu, kayak gitu. Nah, ini rumusnya kata benda wa kata sifat desu. Kata benda wa kata sifat desu. Nah, ini menjadi berfungsi sebagai predikat begitu. Contoh lain kayak sakura wa kirei desu. Sakura wa kirei desu. Sakura itu maksudnya kata benda, wa itu partikelnya, kata sifatnya itu kire des. Nah, ini menjadi predikat. Sakura wa kirei desu. Nah, begitu. Dan fungsi yang lainnya, kata sifat ini juga menerangkan kata benda. Nah, ini yang banyak kalian dengar, teman-teman ya. Ini berfungsi untuk menerangkan kata benda. Jadi rumusnya itu kata sifat i, kata benda, atau kata sifat na ditambah kata benda. Begitu. Contoh kayak kamera yang murah begitu. Yasui kamera. Nah, ini menerangkan si kata bendanya. Kata bendanya yang mana sih? Yaitu kameranya, teman-teman ya. Kamera, yasui kamera, kamera yang mudah. Misalkan mobil baru, atarashi kuruma gitu, atarashi kuruma, kayak itu. Jadi kore wa yasui kamera desu. Kore wa yasui kamera desu. Nah, di sini rumusnya kata sifat i, kata benda begitu. Oke, nah terus bagaimana nih dengan kata sifat na? Nah, itu gampang banget. Kata sifat na itu ditambah na kata benda, teman-teman ya. Contoh kayak kire na hana. Kire ini maksudnya ke kata sifat na walaupun akhirnya i. Ini pengecualian, teman-teman ya. Kire na hana itu berarti bunga yang indah. Gitu. Misalkan sakura wa kire na hana desu. Kayak itu. Sakura wa kirei na hana desu. Sakura adalah bunga yang indah, kayak gitu. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai predikat, bisa menerangkan kata benda juga. Secara simpelnya kayak gitu, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama nih kita masuk aja ke daftar kosakata sifatnya gitu ya. Daftar kosakata sifat dalam bahasa Jepang. Kita masuk ke kata sifat i, teman-teman ya. Hajimemashou. Oke, sesuai judulnya, ini adalah daftar kosakata sifat i untuk JLPT level N4, teman-teman ya. Untuk kurang dan lebihnya itu sendiri mohon dimaklumi aja, teman-teman ya. Hajimemashou. Ini kosakatanya. Yang pertama ada abunai. Abunai. Ini artinya bahaya. Berbahaya begitu, abunai. Ano ko no inochi wa abunai desu.
ano ko no inochi wa abunai desu gitu. Nyawa anak itu dalam bahaya. Terus ada akai. Akai itu artinya merah. Merah, akai. Terus ada akarui. Akarui ini artinya terang, teman-teman ya. Kare wa itsumo akarui. Kare wa itsumo akarui. Kare itu dia, laki-laki. Kare wa itu partikelnya, itsumo itu berarti selalu, teman-teman ya. Selalu, akarui, terang. Kare wa itsumo akarui, dia laki-laki selalu bersinar, terang begitu. Terus ada amai. Amai ini artinya manis. Manis. Nah, ini contohnya kayak ringo wa amai. Kono ringo wa amai. Apel ini nih rasanya manis begitu, amai. Manis. Terus ada aoi. Aoi ini artinya biru. Contoh kalimatnya kayak sora wa aoi. Sora wa aoi. Sora itu langit, wa itu partikelnya, aoi itu biru. Langitnya biru begitu. Terus ada asai. Asai itu artinya dangkal, teman-teman ya. Kono kawa wa asoko de asaku natte iru. Kono kawa wa asoko de asaku natte iru. Begitu. Kono kawa, kono itu ini, kawa itu sungai. Kono kawa berarti sungai ini, asoko itu di sana, teman-teman ya. Asoko de asaku natte iru. Menjadi dangkal begitu. Terus ada atarashi. Atarashi ini artinya baru. Contohnya kayak atarashi baiku, atarashi kuruma, mobil baru, sepeda baru, dan lain sebagainya. Jadi atarashi kuruma gitu. Atarashi kuruma ga hoshi. Saya ingin mobil baru. Terus ada atatakai. Atatakai ini artinya hangat, teman-teman ya, hangat. Kimi no te ga atatakai. Kimi no te ga atatakai. Kimi itu kamu, no te, kimi no te, te itu tangan, teman-teman ya. Tanganmu ga atatakai, hangat, tanganmu terasa hangat begitu. Kimi no te ga atatakai. Nah, terus ada atsui. Atsui ini artinya panas, teman-teman ya. Ini panas, suhu begitu, suhu. Contoh kayak kyo atsui na, hontoni kyo hontoni atsui na gitu. Hari ini panas banget ya gitu, panas. Panas artinya suhu. Nah, terus atsui yang lainnya juga berarti panas, tapi ini untuk benda, teman-teman ya. Atsui, cara pengucapannya itu sama, atsui panas. Ini buat kata benda. Contoh kayak kono ocha wa totemo atsui yo gitu. Kono ocha wa totemo atsui. Itu ini artinya teh ini benar-benar panas gitu, panas. Suhu buat bendanya begitu. Kono ocha wa totemo atsui yo. Kono ocha, kono itu ini, ocha itu teh. Kono ocha berarti teh ini, wa totemo itu sangat, atsui itu panas, sangat panas. Teh ini sangat panas begitu. Terus ada atsui juga. Nah, ini artinya tebal. Jadi ada 3, teman-teman ya. Atsui untuk suhu, atsui untuk panas, dan atsui yang berarti tebal. Kayak kertas, itu kan tebal tuh. Misalkan nah, kita pakainya atsui juga. Terus ada chairo. 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 Nah, ini artinya coklat, warna coklat, teman-teman ya, chairo. Terus ada chisai. Chisai itu artinya kecil. Contoh kayak kore wa chisai hon desu. Kore wa chisai hon desu. Nah, selanjutnya ada cikai. Ada cikai. Cikai itu artinya dekat. Nah, kayak percakapan, bukan percakapan ya, tapi ini sering Yoki dengar di anime gitu, kayak wah cikai sugiru wa gitu, cikai sugiru, cikai sugiru wa artinya terlalu dekat gitu. Cikai itu artinya dekat, sugiru itu terlalu, wah ini cuma partikel di akhir kalimat gitu. Cikai sugiru wa terlalu dekat. Misalkan kalian nih suka dengan seseorang, nah seseorang itu berada di mukanya itu dekat dengan muka kalian, itu kayak ya cikai sugiru wa kincho ni naru, kayak gitu.
terlalu dekat jadinya deg-degan gitu. Chikai sugiru ga. Terus ada fukai. Ini artinya dalam, teman-teman ya. Contohnya di sini ada dono kurai chikai atau dono kurai chikai no berapa dalam gitu, berapa dalam gitu. Dono kurai chikai begitu. Terus ada furui. Ini artinya kuno, teman-teman ya, furui. Contohnya itu ada furui mono ga suki da yo. Watashi furui mono ga suki da yo. Begitu. Terus ada futoi, teman-teman ya, futoi ini artinya gemuk. Terus ada hayai ini artinya cepat dalam arti dilakukannya gitu, cepat, kayak ya taberu hayai na gitu, taberu hayai gitu, cepat. Terus ada juga hayai ini. Nah, ini hayai juga berarti cepat, tapi konteksnya itu berlangsungnya gitu kan. Misalkan kayak gila, kayak dar, itu kan cepat tuh, dar. Nah, itu kita juga bisa pakai hayai, cuma bedanya itu kanjinya aja, teman-teman ya. Kanjinya aja yang berbeda. Terus ada hazukashi. Nah, ini artinya malu, hazukashi itu. Contohnya kayak koko haku sureba hazukashi yo, koko haku sureba hazukashi yo gitu. Nah, ini shite hazukashi wa hitsuyo wa nai. Gambatte ne. Ini buat kalian yang malu nih buat ngungkapin perasaan kalian bisa nyemangatin teman kalian dengan shite hazukashi wa hitsuyo wa nai yo gitu. Gambatte ne gitu. Kalian bisa nyemangatin teman kalian nih, kalau teman kalian itu mau kokohaku atau menembak seseorang gitu. Terus ada hidoi. Ini artinya buruk, teman-teman ya. Bisa berarti buruk, bisa berarti jahat juga gitu. Hidoi chan, tuh jahat banget sih lu. Kima hidoi chan gitu. Terus ada hikui. Ini artinya rendah, teman-teman ya. Rendah, hikui. Terus ada hiroi. Ini artinya luas. Terus ada hoshi. Nah, ini artinya ingin. Nah, jadi rumusnya itu kata benda ga hoshi gitu. Misalkan kuruma ga hoshi, ice cream ga hoshi. Jadi kata benda ga hoshi. Jadi kalian bisa buat sendiri contoh kalimatnya, teman-teman ya. Terus ada hosoi. Ini artinya halus. Isogashi ini artinya sibuk. Itai itu artinya sakit. Ya itai gitu. Atau mah itai yo kayak gitu. Itai artinya sakit, teman-teman ya. Terus ada kakoi. Ini artinya keren. Ya, noko wa kakoi na. Wah, kakoi kayak gitu. Ini biasanya kalau di anime pasti kalian sering dengar kayak ya noko kakoi gitu. Biasanya cewek-cewek kayak kakoi. Begitu artinya keren, teman-teman ya, keren. Terus ada kanashi ini artinya sedih. Terus ada karai, itu artinya pedas gitu, pedas makanan itu. Karai mono ga kirai yo kayak gitu. Aku nggak suka makanan yang pedas gitu. Ya karai mono wa ya daikirai kayak gitu. Terus ada karui itu artinya ringan, teman-teman ya, ringan. Terus ada katai itu keras. Kawaii, nah ini pasti sering kalian dengerin, pasti kalian tahu nih buat yang suka nonton anime. Kawaii itu kayak lucu, imut gitu artinya ya. Ya kawaii, akachan wa kawaii, bayinya lucu banget gitu, kawaii gitu ya. Terus ada kibishi ini artinya kasar. Kiroi ini artinya kuning, warna, teman-teman. Kiroi warna kuning begitu. Terus ada kitanai kotor. Tega kitanai, tangan kotor gitu. Watashi no tega kitanai yo kayak gitu, tanganku kotor gitu. Terus ada komakai. Ini artinya tipis, teman-teman ya. Ada kowai,
Kowai ini artinya takut ya, kowai ga kowai gitu, takut sama gelap gitu, kurai. Nah terus ada kurai juga. Kurai ini artinya gelap. Kuroi ini artinya hitam. Kuroi hitam. Terus ada marui ini artinya bulat teman-teman ya. Terus ada mazui ini artinya tidak enak ya, sono keki ga mazui, cake-nya tuh nggak enak gitu. Mazui ini artinya tidak enak. Terus ada mezurashi ini artinya jarang atau langka gitu ya. Mezurashi ne, mezurashi. Nah kayak Yuki nih, akhir-akhir ini juga jarang banget gitu belajar bahasa Jepang. Ini juga Yuki buat videonya udah lama banget. Yuki nggak pernah buat video tentang bahasa Jepang lagi. Gomenasai minasan ne. Oke, kita lanjut kok malah curhat. Terus ada mijikai ini artinya pendek. Terus muzukashi ini artinya sulit teman-teman ya. Nihongo ga muzukashi ne. Terus ada nagai ini artinya panjang. Nai ini artinya tidak ada. Nemui ini artinya mengantuk. Gimana nemui yo gitu, ngantuk banget. Nemui itu artinya mengantuk. Terus ada nigai ini artinya pahit nigai, rasa gitu ya, rasa yang pahit gitu, nigai ya, nigai ne gitu. Terus ada oishi ini artinya enak, oishi. Nah terus ada okashi ini artinya aneh atau kayak lucu. Cot okashi gitu, aneh gitu. Okashi ne, doshite kimi ga okashi ni naru yo, okashi. Kayak contohnya kayak gimana ya, kayak okashi itu kayak aneh, jadi ya okashi wa gitu, aneh tahu enggak gitu, kamu tuh aneh tahu, okashi. Terus ada omoi itu artinya berat teman-teman ya, berat. Omoi ya, omoi itu berat. Terus ada omoshiroi itu artinya menarik. Chotto omoshiroi ne, kimi ga omoshiroi ne, suki yo, kayak gitu. Terus ada oi ini artinya banyak. Oki itu artinya besar. Oki panjang teman-teman, oki besar. Osoi itu lambat. Sabishi itu kesepian gitu. Sabishi gitu, kesepian gitu. Sabishi. Terus ada samui ini artinya dingin suhu teman-teman ya. Kyo wa samui gitu, samui dingin. Terus ada semai ini artinya sempit. Shio karai ini artinya asin, rasa begitu ya, rasa yang asin gitu, asin. Shio karai gitu. Kita kalau asin dalam bahasa Jepang itu shio karai. Terus ada shiroi itu artinya putih, warna putih teman-teman, shiroi. Terus ada subarashi ne, subarashi gitu, mengagumkan atau luar biasa gitu. Luar biasa, subarashi ne gitu. Terus ada sugoi teman-teman ya, ini artinya hebat ya, sugoi gitu. Nihongo ga jouzu sugoi gitu. Pintar banget bahasa Jepang, luar biasa, hebat gitu, hebat banget gitu, sugoi. Terus ada sukunai ini artinya sedikit. Terus ada supai ini artinya asam, supai. Terus ada suzushi ini artinya sejuk teman-teman ya. Nah biasanya kan kalau hujan nih, nah setelah hujan kan hawanya sejuk tuh. Nah itu bahasa Jepangnya itu suzushi. Suzushi gitu, suzushi. Terus ada tadashi ini artinya benar. Terus ada takai ini artinya tinggi atau mahal gitu ya. Takai na kono kamera gitu, mahal banget kameranya gitu. Takai. Terus ada tanoshi ini artinya menyenangkan, tanoshi. Terus ada toi ini artinya jauh.
Tsumaranai ini artinya membosankan teman ya tsumaranai na kyo nanimo shite nai gitu. Bosan banget nggak ngapa-ngapain gitu. Tsumaranai. Terus terus ada tsumetai. Tsumetai itu artinya dingin. Tsumetai dingin. Ini buat kata benda teman-teman ya. Tsumetai itu dingin. Terus ada tsuyoi. Tsuyoi ya tsuyoi na. Tsuyoi kuat gitu. Tsuyoi kuat. Terus ada umai. Umai ini artinya enak. Terus ada ureshi. Ureshi itu senang, urusai itu berisik. Ureshi senang, urusai berisik teman-teman ya. Ingat urusai na. Kimi urusai yo gitu. Berisik loh gitu. Terus ada usui. Usui itu tipis, wakai itu muda, wakai muda, wakai. Terus ada warui. Warui. Warui itu jelek atau tidak baik. Atau ini juga sebenarnya bisa berarti maaf teman-teman ya, kayak ya warui gitu, maaf. Tergantung konteksnya gitu. Ini bisa berarti jelek, tidak baik, atau juga bisa maaf artinya warui. Ini kalau kalian yang suka anime pasti sering denger gitu kayak warui gitu. Itu artinya maaf gitu. Tergantung konteksnya teman-teman ya. Terus ada yasashi. Yasashi itu artinya lemah lembut, baik hati, mudah begitu. Yasashi. Terus ada yasui itu artinya murah. Yawarakai itu artinya lembut atau lunak betul. Yawarakai lembut lunak gitu ya. Yawarakai na kayak gitu. Terus ada yoi atau i. Nah ini artinya bagus gitu. Itenki desu ne. Nah itu artinya cuaca hari ini bagus ya gitu. Itenki desu ne. Yoi atau i itu bagus artinya teman-teman ya. Terus ada yoroshi. Ini artinya oke atau baik gitu. Dan yang terakhir ada yowai. Ini artinya lemah teman-teman ya. Kimi yowai mo. Iya, kok jadi bahas serif gitu ya. Yowai ini artinya lemah teman-teman ya. Oke, sekian dulu daftar kosakata kata sifat i. Untuk next videonya Yuki bakal bahas tentang kata sifat na gitu. Kali ini juga udah lumayan memakan waktu juga sih. Oke, tunggu part 2-nya teman-teman ya, tentang kosakata kata sifat na begitu. Ja, bete kurete arigatou gozaimashita. Minasan, ja, bye bye minasan, ja ne.